Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Puspita Dewi Wulaningrum dalam mata kuliah Statistika. Untuk pertemuan kali ini kita mempelajari mengenai peluang dan distribusi peluang. Nah, setiap kejadian yang terjadi di dunia ini pasti ada peluangnya ya. Ada bisa jadi terjadi, bisa jadi tidak. Bisa jadi kena sakit, bisa jadi sehat, bisa jadi sembuh, bisa jadi tidak, bisa jadi kita berangkat kuliah, bisa jadi tidak, seperti itu. Setiap kejadian itu pasti ada peluang. Nah, peluang terjadinya suatu peristiwa itu biasanya punya pola penyebaran tertentu. Nah, polanya ini biasanya disebut sebagai distribusi. Nah, distribusi peluang itu biasanya kalau dinotasikan dilambangkan dengan huruf P, atau kalau fungsi peluang berarti Px. Dan untuk distribusi peluang ini nanti terbagi menjadi dua, karena dari variabel acak itu masih kita variabel acak jadi nilainya ada banyak kayak gitu. Itu terdapat dua jenis distribusi peluang dari variabel acak. Jadi ada peluang diskrit sama peluang kontinu. Nah, variabel acak sendiri itu adalah sebuah ukuran atau besaran yang merupakan hasil suatu percobaan atau kejadian yang terjadi secara acak atau untung-untungan dan punya nilai dan memiliki nilai yang berbeda-beda. Jadi misalnya kita melakukan lemparan dadu seperti itu, nanti kejadiannya bisa jadi nanti yang keluar 1, bisa jadi yang keluar 2, bisa jadi yang keluar 3, dan seperti itu. Ini semuanya kejadiannya acak, tidak bisa diatur. Dan untung-untungan nanti bisa jadi ada yang beruntung dapat 6, tapi ada yang kurang beruntung dapat 1. Ini semua untung-untungan. Yang nilainya bisa jadi berbeda-beda. Nanti bisa keluar 1, bisa keluar 3, bisa keluar 6, seperti itu. Itu adalah variabel acak. Variabel acak berarti dari hasil suatu percobaan yang kejadiannya tuh bisa terjadi secara acak dan nilainya pun untung-untungan. Nilainya pun beda-beda. Nah, variabel acak ini tadi dibedakan menjadi dua, variabel acak diskrit sama variabel acak kontinu. Kalau variabel acak diskrit itu hasil percobaan yang mempunyai nilai tertentu dalam suatu interval. Jadi kalau ada interval seperti ini misalnya panjang 1 sampai 10, nanti nilai tertentu misalnya nilainya di sini sampai sini misalnya. Nilai tertentu dalam suatu interval. Dalam suatu interval angka dari angka misalnya 1 sampai 10 nanti hasil percobaan yang punya nilai 3 misalnya atau 5 seperti itu. Kalau variabel acak kontinu berarti ini adalah ukuran hasil percobaan yang mempunyai nilai yang menempati seluruh titik dalam suatu interval. Nah, tadi seperti ini, tadi gambarnya misalnya interval itu 1 sampai 10 misalnya dia menempati seluruhnya, semua titik di sini 1 sampai 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 seperti itu. Dia menempati seluruhnya. Itu variabel acak kontinu. Kalau diskrit tadi nilai-nilai tertentu dalam suatu interval, bisa jadi 1, bisa jadi 2, bisa jadi 3, seperti itu. Nah, kita pelajari mengenai distribusi peluang diskrit terlebih dahulu. Jadi, suatu peluang dari variabel acak yang diskrit, jadi tadi ya, yang angka yang menempati interval tertentu, ini bisa terjadi dengan syarat yang pertama, nilai P-nya, nilai Px-nya, nilai variabel nilai diskritnya tadi nilainya adalah lebih dari atau sama dengan 0. Jadi nilainya pasti lebih dari atau sama dengan 0. Paling kecil itu 0, tidak ada yang nilainya minus. Jadi nilainya paling benar-benar paling mentok itu adalah 0 dan nilainya pasti lebih besar dari 0. Biasanya akan lebih besar dari 0. Pasti tidak melewati, tidak kurang dari 0 seperti itu. Dan nilai total dari seluruh peluang diskrit itu adalah 1. Jadi
intervalnya dari 0 sampai 1. Nilainya cuma di antara itu, 0 sampai 1. Tidak lebih dari 1 juga. Jadi di sini tidak kurang dari 0 dan tidak lebih dari 1. Jadi di antara 0 sampai 1. Contohnya misalnya kita melempar koin. Ketika kita melempar koin itu kita lihat ada yang gambar, ada yang angka kan. Kalau koin misalnya uang 500-an, yang sisi gambar sama sisi angka. Jadi kalau kita melempar, bisa jadi nanti peluangnya bertemu dengan gambar. Kita juga bisa jadi pada saat melempar ketemunya nilai angka. Nah, peluang banyaknya sisi gambar bila sebuah uang logam itu dilempar 3 kali. Misalnya ditanyakan berapa sih peluangnya ketika kita melempar koin itu 3 kali, kita dapat gambar itu bisa berapa kali sih kira-kira, peluangnya berapa. Nah, tadi uang logam, dan karena tadi kemungkinannya bisa jadi 2, ada gambar dan angka, maka ini N-nya itu 3. Gambar sama angka berarti 2 ya. Gambar dan angka, hanya ada 2 peluang ini, ada gambar dan angka 2. Jadi untuk satu mata uang ketika dilempar 3 kali, banyaknya sampel, berarti banyaknya kemungkinan. Tadi kan bisa ketemu gambar dan angka 2, sedangkan dilemparnya 3 kali. Jadi tulisnya di sini ya, N-nya N3, 2 dipangkat 3, jadi nanti nilai peluangnya itu sebenarnya 8 kali, di mana dari 8 itu bisa jadi nanti ada gambar saja, ada gambar dan angka, ada juga yang tidak ada gambar sama sekali. Kalau dituliskan, kalau kita perkirakan, nanti bisa jadi nilai ketika kita melempar suatu koin itu nanti bisa jadi yang keluar angka terus. 3 kali itu kita melempar angka terus. Bisa jadi angka keluar, yang pertama angka, yang kedua keluar angka lagi, yang ketiga keluar gambar. Ini kan mungkin juga. Ada juga angka, kita lempar angka yang pertama, kemudian kita lempar yang kedua itu gambar, kita lempar lagi yang ketiga itu gambar. Bisa jadi gambar 1 kali, 2 kali, dan 3 kali. Jadi ketiga-tiganya gambar semua. Bisa jadi nanti angka dulu, habis itu keluarnya yang kedua itu adalah gambar, yang ketiga itu angka, yang keempat bisa jadi, yang selanjutnya bisa jadi gambar dulu, habis itu angka, habis itu gambar, kemudian bisa jadi nanti gambar, angka, dan angka, bisa jadi juga gambar, dan angka. Ini berarti peluangnya. Tidak ada peluang selain ini. Jadi peluang pasti kalau misalnya 3 kali lempar, pasti ini seperti ini bisa terjadi. Nanti bisa salah satu. Kalau diskriptif berarti kalau misalnya dilempar 3 kali, berapa yang akan muncul gambarnya. Jadi kan nanti peluangnya bisa semuanya ini, tapi yang ada gambar berarti nanti yang kita bisa hitung. Kalau di sini angka-angka gambar berarti dia muncul gambar satu ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Totalnya nanti bisa jadi 7 yang ada gambarnya. Sedangkan dalam 3 kali itu bisa jadi ada yang AAA kan, berarti bisa jadi kemungkinan keluar gambarnya 0. Ada juga bisa jadi keluar gambarnya 1 kali, cuma 1. Jadi ini misalnya yang di sini yang cuma 1, ini sama AAG dengan AGA dengan GAA itu cuma keluar 1 kali gambar. Bisa jadi nanti bisa keluar 2 kali gambar seperti AGG dan GAG dan GGA. Itu bisa 2 kali gambar, bisa juga ketiganya gambar. Di sini ya, GGG. Nah, untuk menuliskan peluang, kita bisa membuat tabel seperti ini. Jadi untuk probabilitasnya, tadi kan berarti bisa jadi tidak muncul sama sekali, bisa jadi muncul dalam 3 kali itu cuma muncul 1 kali, bisa jadi muncul 2 kali,
dan bisa jadi tiga-tiganya. Kita kemudian isikan, berarti probabilitas ketika muncul hanya angka saja, itu kan berarti hanya A. Tadi berarti hanya ada satu ini ya. Kalau cuma angka saja, atau tidak ada gambar sama sekali kan berarti angka saja. Yang nilai 0 berarti hanya 1 di antara 8. Jadi 1/8. Kemudian AAG misalnya keluar gambar satu kali misalnya. Kita coba cek di sini yang keluar gambar satu kali ada 1, AAG, AGA, dan GAA. Ada 3. Ada 3 yang kemungkinan muncul dalam 8 kali peluang. Dalam 8 peluang itu munculnya 3 kali. Kemudian kalau misalnya yang 2 gambar, berarti nanti GG, AGG, GAG, dan GGA. Ada 3 berarti ya 3/8. Dan kalau muncul ketiga-tiganya gambar, itu kemungkinannya hanya 1 di antara 8. Kalau di total nih nanti semuanya 8/8 atau 1 ya. Sedangkan berarti kalau misalnya pertanyaannya peluang banyaknya sisi gambar bila sebuah uang logam dilempar 3 kali yang ada gambarnya. Kalau misalnya ditanyakan berarti banyaknya sisi gambar. Ini kalau misalnya ditanya yang muncul gambar ada gambarnya, berarti nanti kita tambahkan di 3 ini. 3/8 ditambah 3/8 ditambah 1/8 berarti 7/8. Kemungkinan yang akan ada muncul gambarnya itu adalah 7/8 dari 8/8. Kalau misalnya muncul gambar, misalnya pertanyaannya dalam dilempar 3 kali itu, berapakah peluang muncul ketiga-tiganya gambar? Berarti nanti jawabannya adalah 1/8 misalnya. Seperti itu. Itu contoh jika misalnya uang logam di mana ada dua sisi. Nah, jika misalnya dadu kan berarti ada 6 sisi. Misalkan X-nya itu adalah jumlah titik dadu dalam kedua lemparan. Jadi kita coba lempar 2 kali. Sedangkan X itu berarti jumlah dari titik dadu, jumlah dari misalnya kita ketika lempar 2 kali ketemu 1 dan 1. Berarti kita pas lempar 1 kali melempar hasilnya 1. Lemparan kedua nanti hasilnya 1 berarti jumlahnya kita lambangkan X ya, berarti 1 ditambah 1 itu jumlahnya. Nah, kemungkinan jumlah dari dadu itu kan maksimal 6. Berarti maksimal nilainya itu 12 dan dadu itu nilai terkecil adalah 1. Berarti nanti kalau misalnya dilempar 2 kali, paling kecil nilainya adalah 2. Jadi nanti nilai-nilai penjumlahan dadu nanti sekitar seperti ini. Nanti pasti ada yang jumlahnya bisa jadi 2, bisa jadi 3, 4, 5, 6, 7, sampai 12. Itu kalau dadu dilempar 2 kali. Nah, untuk probabilitasnya sama berarti ya. Untuk muncul 2 kali, berarti nanti kemungkinannya ada muncul 2 kali. Ketika jumlahnya 2 itu kemungkinannya cuma 1 kali. Jadi di mana 1 ditambah 1. Munculnya misalnya jumlahnya 3, berarti kan ada 2 kemungkinan. Berarti misalnya 1, yang lemparan pertama 1, lemparan kedua ketemu nilai 2. Atau bisa jadi yang kedua itu adalah kita melempar tuh nilainya 2, lempar yang kedua itu nilainya 1. Jadi jumlahnya 3. Yang jumlah 3 berarti nanti 2/36. Oh iya, 36 itu tadi didapatkan dari sisinya. Tadi itu kan 6. Karena dadu itu 6. Dan ini karena dilemparnya 2 kali, maka pangkat 2. 6 pangkat 2 itu adalah 36. Berarti nilai 36 didapat dari situ ya. Oke, kembali lagi ke harga. Misalnya nilainya bisa dapat jumlah 4, itu kemungkinannya berarti nanti bisa jadi ketemu 1, lemparan pertama 1, lemparan kedua 3. Bisa jadi nanti lemparan pertama 3 dan lemparan kedua 1. Bisa jadi juga nanti kalau ketemunya
lemparan pertamanya 2, lemparan ketiganya juga 2. Berarti nanti 3. Berarti ada 3 kemungkinan. Seperti itu seterusnya sampai penjumlahan 12. Kita cari berapa kemungkinannya. Nah, dari situ misalnya kita ditanya berapakah nilai ketika X-nya lebih dari 8. Berarti ketika total jumlah itu lebih dari 8, berarti nanti di sini yang lebih dari 8 itu ada 9, 10, 11, dan 12. 9 tadi ada 4 per 6, 36, untuk yang 10 itu 3 per 36, 11 itu 2 per 36, dan 12 itu 1 per 36. Itu kita jumlahkan, maka berarti peluang ketika kita mendapatkan nilai lebih dari 8 itu 10 per 36. Atau misalnya ada pertanyaan lain, misalnya berapakah nilai peluang ketika kita mendapatkan jumlah X-nya itu lebih dari 4, tapi kurang dari 7. X-nya lebih dari 4 berarti kan 5, tapi kurang dari 7 berarti nanti cuma sampai ke sebelum 7, 6. Jadi nilai yang 5 dan 6. Berarti kita tambahkan nilai X yang 5 dan X yang 6. 5 ini 4 per 6, 4 per 36, dan 6, 5 per 36. Kita tambahkan. Peluang mendapatkan nilai sebanyak 5 atau 6, berarti peluangnya adalah 9 per 36. Nah, dalam distribusi peluang diskrit itu ada yang disebut distribusi peluang diskrit binomial. Jadi, sifat percobaan binomial ini yang pertama, dia percobaan dilakukan dalam n kali ulang yang sama. Berapa kali diulang dengan ulangan yang sama. Kemudian, yang terjadi pada tiap ulangan itu hanya ada 2 peluangnya, sukses atau gagal. Bisa jadi berhasil, bisa jadi tidak, misalnya. Probabilitas sukses atau terjadi, misalnya, itu dinotasikan dengan P. Bisa dinotasikan dengan P, kita lambangkan dengan P. Dan selalu tetap, nilainya tetap P di tiap ulangan, jadi tetap P. Dan di tiap ulangan itu saling bebas, atau tidak terkait, tidak terikat di antara perulangan. Jadi tidak harus setelah peluang yang pertama sukses, kemudian yang kedua harus setelah itu sukses lagi, tidak. Jadi semuanya bebas. Bisa jadi nanti yang keluar sukses ataupun gagal. Nah, rumus untuk distribusi peluang diskrit binomial itu Px n x, P pangkat x, Q pangkat n min x. Ini ada tampak matriksnya ya di sini ya. Nah, di sini cara mengerjakannya untuk yang nx matriks ini artinya sebenarnya adalah n faktorial dibagi, ini tanda pentung ini dibaca faktorial, n faktorial per x faktorial dikali n min x faktorial. Nah, di sini P itu artinya probabilitas sukses, dan Q itu adalah yang gagal, artinya nanti untuk Q itu nilainya 1 dikurangi P. N itu adalah jumlah percobaannya. Dan X itu jumlah suksesnya. Lebih jelasnya nanti kita ke contoh soal, tapi untuk probabilitas ini kita juga bisa menentukan nilai min, nilai varians, dan nilai deviasi standarnya. Nilai min itu bisa kita lambangkan, bisa EX, atau kalau untuk perhitungan di sini kita bisa tinggal mengkalikan N yang dikalikan dengan P, itu bisa kita dapatkan. Itu adalah min dari data probabilitas ini. Sedangkan varians itu bisa kita dapatkan dari N P kali X, N kali P kali X. Dan untuk deviasi standar berarti seperti pada saat varians dan deviasi standar itu. Jadi kalau varians itu pangkat 2 berarti deviasi standar itu di akar. Jadi akar dari NPX. Nah, contohnya misalnya seperti ini ya. Jadi ada probabilitas bahwa seseorang pasien itu menderita penyakit
jantung akan sembuh itu adalah 0,4. Jadi orang yang punya penyakit jantung bisa sembuh itu kemungkinannya adalah 0,4. Jika 10 orang diketahui terserang penyakit jantung, berapakah probabilitas 3 orang yang sembuh, paling banyak 3 orang yang sembuh, paling sedikit 3 orang yang sembuh. Ini cuma sekedar contoh ya. Jadi bukan fakta bahwa pasien penderita penyakit jantung akan sembuh. Yang akan sembuh itu 0,4%-nya. Bisa sembuh banyak 0,4. Bukan seperti itu, ini hanya contoh. Contoh jika misalnya di antara 10 orang, jika misalnya peluangnya 0,4, nah, ketika ada 10 orang yang punya penyakit jantung, berapakah 3 orang yang sembuh? Langkahnya seperti ini. Tadi berarti kita bisa melambangkan P. Tadi tingkat kesembuhannya berapakah 3 orang yang sembuh? Berarti X-nya itu adalah 3, karena 3 orang yang sembuh berarti di sini peluangnya adalah sembuh atau tidak sembuh. Berarti kan untuk yang sembuh berarti 3. Jadi berapakah peluang 3 orang yang sembuh? Peluang ketika X sama dengan 3, maka kita bisa tuliskan di sini matriksnya di atas itu adalah nilai N-nya 10, yang di bawah itu adalah nilai X-nya. X itu ada 3. Sedangkan di sini tadi P-nya tadi adalah peluang sembuh yang di soal itu tadi kan untuk 1 orang itu peluang sembuh. Untuk 1 orang penyakit jantung yang kena penyakit jantung, peluang kesembuhannya adalah 0,4. Berarti di sini P-nya adalah 0,4. Kemudian dipangkatkan nilai X kan tadi, berarti pangkat 3, dikalikan dengan Q. Q tadi didapatkan dari, Q itu yang tidak sembuh berarti, didapatkan dari P dikurangi, N dikurangi P. Berarti N-nya itu, bukan N kurangi P, tapi 1 dikurangi P. Q itu adalah 1 dikurangi P, karena peluangnya hanya sampai 1 ya, kalau 0 sampai 1 kan tadi kalau diskrit dan binomial diskrit itu. Jadi 0 sampai 1 berarti nanti untuk nilai Q itu 1 dikurangi P. 1 dikurangi P, 1 kurangi 0,4 adalah 0,6. 0,4 pangkat 3, di sini dikalikan Q 0,6, dipangkatkan N min X. N-nya tadi 10, X-nya adalah 7, X-nya adalah 3, berarti nanti hasilnya adalah 7. 7 di sini berarti dari 10 kurangi 3 ya. (0,6) kita didapatkan dari 1 dikurangi 0,4. Nah, cara menghitungnya untuk setelah kita menemukan angka seperti ini, berarti untuk yang 10 per 3 ini, 10 dan 3 ini, matriks 10, 3 ini kan berarti tadi didapatkan dengan, kita bisa mengerjakannya dengan N faktorial dibagi X faktorial dikali N min X faktorial. N faktorial itu N-nya tadi adalah 10, berarti 10 faktorial. 10 faktorial dibagi X faktorial itu adalah 3 faktorial dikalikan N min X. 10 dikurangi 7, 10 kurangi 3. Artinya 7 ya di sini. 10 kurangi 3 didapatkan 7. Nah, faktorial itu artinya seperti ini ya. Berarti kalau 10 faktorial berarti 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4
dikali 4, dan sampai dikali, sampai berarti 1 dikali 2, dikali 3, dikali 4, kali 5, kali 6, kali 7, kali 8, kali 9, kali 10, sampai ke 10 ya. 1 dikali 2, dikali 3, dikali 4, kali 5, kali 6. Ini maksudnya bukan kurang ya, tapi ini sampai dengan. Jadi 1 dikali 2, dikali 3, kali 4, kali 5, kali 6, kali 7, kali 8, kali 9, dikali 10. Itu 10 faktorial. 3 faktorial berarti 1 dikali 2, dikali 3. 1 dikali 2, kali 3. Dan 7 faktorial berarti nanti 1 dikali 2, kali 3, dan seterusnya sampai 7. Titik-titik. Sampai 7 dikali 7 ya. Berarti seperti itu nanti. Setelah ketemu nilainya, 1 dikali 2, kali 3, kali 4, kali 5, kali 6, kali 7, kali 8, kali 9, kali 10, dibagi dengan 1 kali 2, kali 3, dikalikan dengan 1, 2, 3. 1 kali 2, kali 3, kali 4, dan seterusnya. Jadi itu perkalian faktorial itu seperti itu. Kalau sudah ketemu hasilnya, nanti baru dikalikan dengan ini. 0,4 pangkat 3, tadi silahkan dicari di kalkulator. 0,4 pangkat 3 berapa? 0,6 pangkat 7 berapa? Itu dikalikan dengan hasil dari ini tadi. 10 faktorial dibagi 3 faktorial kali 7 faktorial. Itu juga silahkan cari di kalkulator. Nanti hasilnya segini ya. 0,215. Seperti itu. Sedangkan untuk soal kedua itu ketika paling banyak 3 berarti 0. Kalau paling banyak 3 bisa jadi 0, berarti tidak ada yang sembuh. Kalau paling banyak 3 ya, 0 berarti bisa jadi tidak ada yang sembuh. Bisa jadi sembuhnya cuma 1, bisa jadi yang sembuh 2, bisa jadi yang sembuh 3. Maka langkahnya sama nanti. Kita masukkan berarti kalau bisa jadi tidak ada yang sembuh, X-nya itu adalah 0. Berarti 10 dan 0. Nanti berarti 0 faktorial. 10 faktorial per 0 faktorial dikali n min 0. N-nya tadi 10, kemudian nilainya sukses itu adalah 0, berarti 10. 0 faktorial itu 1 nilainya. Jadi nanti tidak ada perubahan ya, jadi seperti 10 faktorial dibagi 10 faktorial. Untuk yang ini 10, 0. 0,4 pangkat 0 dikali 0,6 pangkat 10. Kemudian ketika peluangnya yang benar, yang ternyata yang sembuh 1 berarti 10 dengan 1. Langkahnya sama, 10 faktorial dibagi 1 faktorial dikali dengan 10 min 1 faktorial. Berarti 9 faktorial ya. Kemudian pangkatnya seperti ini, di sini pangkat suksesnya, di sini pangkat yang n-1-nya, n- sukses berarti. Sukses 1 berarti 10 kurangi 1, hasilnya 9. Seperti itu. Ini juga 2 dan 3. Nanti setelah hasilnya ketemu, setelah hasilnya kita hitung semua, nanti hasilnya adalah 0,382. Sedangkan untuk yang C, ketika paling sedikit 3, kalau paling sedikit 3 itu kan berarti paling sedikit 3, berarti 3 masuk ya. 3 bisa jadi 4, bisa jadi 5, bisa jadi 6, bisa jadi 7, bisa jadi 8, bisa jadi 9, bisa jadi 10. 10-10-nya bisa jadi sembuh. Kalau paling sedikit 3. Paling sedikit 3 yang sembuh, berarti minimal 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Karena ini cukup banyak, kita hitung kebalikannya saja. Nanti tinggal kita kurangkan hasilnya ya. Kan dari 10 itu yang ada peluang
ininya dari 3 sampai 10. Cukup banyak ya, mending kita hitung sebaliknya, nanti tinggal hasil sebaliknya itu kita kurangkan. Berarti kalau yang paling sedikit 3 itu kan tadi nilainya bisa kita sebut sebagai A. Sedangkan untuk kebalikannya berarti yang lawan dari paling sedikit 3 itu kan berarti 0, 1, dan 2. Itu lawannya. Kita hitung yang lawannya agar lebih mudah menghitungnya, agar lebih sederhana kita menghitungnya, biar tidak banyak, tidak 3 sampai 10 kan banyak itu. Maka nilai untuk peluang di sini, kalau paling sedikit, kalau misalnya tidak ada yang sembuh, berarti kan tadi 10 pangkat 0. Berarti di sini tadi peluang bisa sembuhnya 0,4, dipangkatkan nilainya jumlahnya 0, dan dikalikan 0,6 pangkat 10. Seterusnya, seperti ini cuma sampai 2 ya. Berarti yang 0 sama 1 sama 2. Jangan lupa ini untuk yang 10 0, 10 1, dan 10 2 ini dihitung faktorialnya. Nanti setelah dihitung, nanti ketemunya nilainya adalah 0,167. Nah, yang kita hitung, berarti untuk paling sedikit 3, itu bukan 0,167, tapi kita perlu kurangkan dulu. Kan peluang itu 1 ya, total peluang itu 1. Padahal yang kebalikannya itu 0,167. Maka untuk nilai A, itu 1 dikurangi nilai yang tadi, nilai kebalikannya 0,167. Hasilnya adalah 0,8333. Itu untuk binomial ya. Ada juga sebenarnya untuk yang diskrit namanya. Oh iya, belum selesai. Jadi tadi setelah kita menemukan nilai berapa peluang-peluangnya, kalau misalnya kita diminta untuk mencari nilai mean, kemudian variance, dan deviasi standarnya, berarti tadi means tinggal kita masukkan means tadi N kali P, berarti N-nya tadi 10, dengan nilai P-nya adalah 0,4, nilai peluang sembuhnya. Berarti nanti untuk rata-rata minnya, atau minnya X itu adalah 4. Sedangkan varians tadi NPX berarti 10 dikali 0,4 dikali 0,6, hasilnya 2,4. Sedangkan deviasi standar itu kita akarkan dari 2,4, nanti hasilnya 1,55. Nah, ada satu lagi sebenarnya untuk distribusi diskrit. Selain distribusi diskrit, tadi ada bentuk binomialnya, ada juga bentuk Poisson. Sifat-sifat percobaan Poisson ini yang pertama, peluang suatu kejadian itu sama untuk dua interval yang sama. Dan kejadian pada suatu interval itu saling bebas, hampir sama ya, saling bebas tidak terikat seperti yang binomial tadi. Nah, bedanya di sini, ini dia terjadi dengan sangat jarang. Benar-benar sangat jarang terjadi. Nah, distribusi peluang diskrit ini rumusnya seperti ini. Alfa di pangkat X dikalikan dengan nilai E pangkat min alfa per X faktorial. Sama, untuk X itu adalah banyaknya kejadian pada interval waktu tertentu. X itu adalah banyaknya kejadiannya. Sedangkan rata-rata banyak kejadian pada interval waktu tertentu itu alfa. Alfa ini kita lambangkan, ini adalah lambang untuk rata-rata banyaknya kejadian pada interval waktu tertentu, di mana alfa itu bisa kita dapatkan seperti min ya, kalau rata-rata. Seperti rumus min tadi, berarti N kali P. Sedangkan nilai E nilai natural, nilainya adalah 2,71828. 2,71828. Nah, contohnya seperti ini, misalnya di Rumah Sakit Mercy, 3 dari 100 pasien pasti mendatangi UGD per jamnya.
3 dari 100 pasien. Berarti peluangnya itu tadi 3 per 100. 0,03 peluang suksesnya. Nah, berapa peluang dari 100 pasien? 100-nya ini adalah N berarti ya, yang akan mendatangi UGD pada akhir minggu. Yang datangnya, kalau misalnya peluangnya 4 saja, berapa peluangnya? Kita coba kerjakan dari soal ini. Tadi kalau menghitung nilai Poisson, itu kan nilainya dari alfa dipangkat dengan X dikalikan dengan E dipangkatkan min alfa per X faktorial. Dari soal tadi nilai X-nya berapa jika 4 pasien saja. Tadi kan berarti 4 pasien saja. Kalau misalnya 4 pasien saja berarti X-nya sama dengan 4. Di soal kan. Kemudian untuk alfanya itu kita dapatkan dari N kali P. Dari rumus yang saya jelaskan sebelumnya. N dikali P. N-nya tadi nilainya 100 pasien. Dimana peluangnya itu 3 dari 100 pasien. Berarti 3 per 100. Ini yang P-nya, ini ya N-nya di sini. 3 per 100 dikali 100. Itu nilai dari alfanya. 3 per 100 dikali 100 adalah 3. Sedangkan nilai X-nya itu 4 tadi ya, berarti kita tinggal masukkan ke rumus. Nilai alfanya 3 dipangkatkan dengan X, berarti 4. 3 pangkat 4. Dikalikan nilai E, 2,712828. Min 3 per 4 faktorial. E-nya nanti silahkan dimasukkan angka yang sudah saya cantumkan tadi di bagian rumus. Maka nanti hasilnya adalah 0,1680. Jadi peluang untuk 4 pasien datang di UGD di akhir minggu itu adalah 0,1680. Seperti ini. Semoga bisa dipahami ya dan bisa menjadikan tambahan ilmu bagi kalian semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan distribusi peluang kontinu kita pelajari di minggu depan. Sekian.